Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi William Mertua Santuri. Saya seorang mahasiswa Universitas Teknologi Indonesia yang mengambil program studi teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu algoritma kriptografi klasik yang sangat terkenal, yaitu Data Encryption Standard atau yang biasa disebut DES. Tujuan dari video ini itu untuk menjelaskan apa itu DES dan memberi informasi tentang DES, bagaimana cara kerjanya, bagaimana struktur kuncinya dengan keamanannya, serta bagaimana penerapannya di dunia nyata. Dalam dunia teknologi informasi, enkripsi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan data, keamanan komunikasi, serta perlindungan informasi dari pihak yang tak berwenang. Tanpa enkripsi, data seperti password, pesan, dan transaksi online dapat mudah dijaga dan dimanipulasi. Yang kedua yaitu pengenalan DES. DES atau Data Encryption Standard atau DES adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan pada tahun 1970-an oleh IBM dan kemudian diadopsi sebagai standar resmi oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1977. DES sendiri menggunakan teknik block cipher, artinya data dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap, yaitu 64 bit, lalu setiap blok dienkripsi menggunakan kunci rahasia. Pada masanya, DES dianggap sangat aman dan digunakan secara luas dalam sistem perbankan, jaringan komputer, sistem militer, maupun proteksi data pemerintah. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kekuatan DES mulai dianggap tidak cukup lagi. Kedua, yaitu tentang cara kerja DES. DES sendiri bekerja dengan prinsip Feistel Network yang terdiri dari 16 putaran enkripsi. Langkah umumnya sebagai berikut: plain text dibagi menjadi blok 64 bit. Yang kedua yaitu blok tersebut mengalami initial permutation atau IP. Yang ketiga, data dibagi menjadi dua bagian, kiri L dan kanan R. Yang keempat yaitu proses 16 row. Bagian kanan diproses dengan fungsi F menggunakan subkey. Yang kedua, hasilnya di sort dengan bagian kiri, lalu posisi kiri dan kanan ditukar. Setelah 16 putaran, dilakukan final permutation FP untuk menghasilkan ciphertext. Setiap putaran melibatkan ekspansi bit, substitusi, Xbox, permutasi, atau operasi sort. Dengan proses berulang ini, data menjadi sangat terancam. Yang keempat, struktur kunci DES. DES sendiri menggunakan kunci sepanjang 64 bit. Namun hanya 56 bit yang benar-benar digunakan sebagai kunci, sedangkan 6 bit sisanya digunakan untuk parity check. Dari kunci utama ini akan dihasilkan 16 subkey, masing-masing digunakan pada setiap ronde enkripsi. Semakin banyak kunci, semakin sulit dilakukan brute force, namun karena kunci DES hanya 56 bit, maka saat ini dapat dikerjakan dalam waktu relatif singkat dengan komputer modern. Yang kelima yaitu apa sih keamanan dan kebenarnya. Pada awalnya DES dianggap sangat aman, namun seiring berkembangnya zaman, sekarang DES memiliki beberapa kelemahan. Pertama yaitu ada panjang kunci yang terlalu pendek. Yang kedua, rentan serangan brute force. Ketiga yaitu sudah berhasil dipecahkan oleh mesin khusus dalam hitungan jam. Karena itulah DES kini telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat, yaitu 3DES atau 3DES. Yang kedua yaitu AES atau Advanced Encryption Standard. Meskipun begitu, DES tetap sangat penting dipelajari sebagai dasar memahami algoritma kriptografi modern. Yang keenam itu penerapan di dunia nyata. Dulu, DES digunakan dalam sistem ATM, transaksi perbankan, dan enkripsi file serta keamanan jaringan. Kelebihannya itu algoritmanya sederhana, strukturnya jelas, dan mudah diimplementasikan. Namun memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak lagi aman untuk standar saat ini, rentan brute force, tidak cocok untuk sistem modern berkeamanan tinggi. Terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu sebagai kesimpulan, data encryption standard adalah algoritma kriptografi klasik yang sangat berpengaruh dalam sejarah keamanan informasi.
Walaupun saat ini sudah tidak digunakan sebagai standar utama, DES tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan algoritma enkripsi modern seperti AES. Dengan memahami DES, kita dapat memahami konsep enkripsi blok, mengenal struktur Feistel, mengerti pentingnya panjang kunci dan keamanan. Sebagai penutup, menurut kalian, apakah algoritma klasik seperti DES masih relevan untuk dipelajari di era keamanan cyber modern? Untuk zaman sekarang, dijawab boleh ditulis di komentar ya. Sekian video pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.